Halo semuanya, semangat pagi selalu, salam sehat untuk Anda semua, salam sukses untuk Anda semuanya. Tetap semangat dalam kondisi apapun. Dengan situasi yang gak menentu ini, kita diwajibkan untuk tetap berusaha, tetap optimis. Rezeki langit harus kita gapai. Bagaimana bisa kita gapai rezeki langit? Mari kita kupas satu persatu. Baik teman-teman semuanya, kita langsung kupas ya, apa itu yang mana rezeki langit. Jadi setiap orang itu sebetulnya boleh mencapai titik malas. Ya nggak ada yang salah malas, dengan posisinya malas yang seperti apa. Nah, malas itu ada sisi yang negatif, ada sisi yang positif. Nah, pada kali ini kita akan kupas malas yang sisi negatif, versinya orang Indonesia. Untuk malas yang negatif ini biasanya dimulai dari orangnya yang tidak punya tujuan yang jelas. Sebetulnya siapa yang salah? Bukan orangnya sih. Ini memang kayak sudah lingkungan di Indonesia itu sudah kayak menjamur. Mungkin ya ini cuma tebakan saja atau analisa kosong. Mungkin ini karena sisa penjajahan sehingga tidak ada orang Indonesia, hampir persentasinya sedikit, mungkin ada ya, tapi persentasinya sedikit. Kenapa? Karena mungkin di era penjajahan orang penjajah ini nggak mau kalau orang pribumi bisa mengolah potensi lokal, terutama potensi yang dimiliki dari perairannya, yang dimiliki dari tanah yang luas, kesuburan dan sebagainya. Nah, sehingga mereka kayak menciptakan sebuah budaya yang secara tidak langsung sampai sekarang masih dirasakan. Budaya apa itu? Nah, budaya yang selalu dan dimanapun ketika kita diskusi dengan beberapa teman, saya sampaikan kalau ada kerjaan ini selalu dikerjakan dengan cara secepat-cepatnya, seperti membuat candi di kisahnya Ratu Boko ya. Satu malam selesai 1000 candi. Ketika kita mau ujian 1000 soal, 1000 materi kayak semalam mau diselesaikan, tapi kita nggak cicil satu persatu. Nah, ini kenapa? Karena memang budaya yang tersalurkan sejak turun-temurun itu salah satunya cari apa hidup itu nggak diajarkan. Kok cari apa hidup nggak diajarkan? Maksudnya seperti apa? Ya selalu para pendakwah kita, tokoh-tokoh kita mengatakan bahwa posisinya uang itu tidak dibawa mati. Terus buat apa nyari rezeki yang maksimal, gila-gilaan atau meluangkan effort yang ekstra, ujung-ujungnya nggak dibawa mati. Ada juga yang beranggapan kalau banyak uang sombongannya tinggi. Tidak, karena mereka belum menemukan apa sih itu arti hidup. Nah, alam bawah sadar kita terkondisi bahwa kita selalu ingin segera selesai ya. Kalau bahasa Jawanya lebih mudah, lendang, lebar, lewes, leturu. Jadi itu hampir. Kalau saya dulu memang berasal dari pondok pesantren, jadi posisinya memang ya mungkin setelah ngapal setelah setoran ya sudah ngapain nyantai-nyantai ya. Maka kalau yang membekas sekali di saya itu adalah wong lanang senengane nyandang, wong wedok senengane dodok, kan gitu maksudnya. Ya cuma kayak gitu maksudnya, nggak diajarkan bagaimana sih lagu-lagu yang menyeting alam bawah sadar, posisinya nggak hanya di penampilan dan nggak hanya di duduk gosip kan gitu. Kalau tadi filosofinya orang lanang bersandang, kalau orang perempuan duduk kan gitu. Kalau dodok itu artinya duduk. Nah, kita harus bisa menemukan tujuan hidup. Kali ini kita akan kupas 6 teknik orang Jepang atasi rasa malas ya. Yang pertama adalah ikigai. Apa itu ikigai? Temukan tujuan hidup. Selalu dari awal tadi dikatakan tujuan hidup harus ditentukan. Tujuan hidup itu apa? Temukan sesuatu yang membuat kita semangat untuk bangun setiap hari, untuk melakukan sesuatu dengan full penuh bahan bakar ya.
Contoh, salah satu pengusaha besar di Indonesia ada Pak Haritanu Sudibyo, ownernya MNC Group. Dia masih melakukan aktivitas sampai jam 12 malam, dan setelah itu melakukan ritual sampai jam 1, istirahat jam 5 bangun. Seorang miliarder, seorang yang sukses pun masih melakukan seperti itu. Lah kita yang belum apa-apa, bangun siangan, tidur terlalu pagi, jadi masih banyak waktu yang kebuang kayak itu. Kenapa kita nggak punya orientasi hidup kok? Coba kita tentukan sih orientasi hidupnya. Kita rencanakan 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 1 tahun ke depan, di breakdown, coba kita turun posisinya seperti itu. Kalau kita sudah ketemu, yakinlah ya, Ikigai ini akan menjadi satu penawar untuk kita bisa mencapai apa tujuan hidup kita. Yang kedua adalah Kaizen. Apa itu Kaizen? Fokus pada peningkatan kecil di setiap hari. Nah, kalau saya yang beragama Islam itu mengatakan bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Kalau hari ini lebih jelek dari hari kemarin, berarti posisinya adalah ada kerugian. Nah, dalam sisi pengembangan pemahaman agama, posisinya berarti di situ ada kerugian yang disia-siakan, rasa syukur yang diberikan itu tidak maksimal. Kenapa? Karena posisinya dalam satu hari itu sebetulnya kita banyak sekali rezeki dan banyak kali yang kita syukuri, dan kita fokusnya di sana untuk mencapai planet rezeki langit. Kemudian adalah di tahap berikutnya ini ada Pomodoro ya, bekerja selama 25 menit tanpa gangguan. Saya pernah baca di suatu artikel itu mengatakan bahwa otak itu hanya bisa menyerap secara maksimal yang bagus dalam 1 jam itu hanya 45 menit, selebihnya sudah lepas fokusnya. Nah ini yang bagus. Kalau yang secara umum general ya hanya sekitar 30 sampai 35 menit. Nah, di filosofi Jepang ini cuma 25 menit untuk memaksimalkan. Jadi 20 menit istirahat, 25 menit istirahat, tapi itu secara maksimal gitu ya. Nah, Pomodoro ini sesuatu strategi yang mungkin disesuaikan dengan kondisi di negara masing-masing. Nah, di Indonesia itu ada 45 menit. Coba lihat di jam-jam pendidikan dari mulai SD, SMP, SMK sampai mulai perkuliahan itu 1 jamnya terhitung 45 menit. Diukur dari apa? Daya tangkap, daya serapnya otak manusia di Indonesia. Berikutnya ada Harahasibu ya, jangan makan saat kamu sudah 80% kenyang. Maksudnya seperti apa? Nah, ini kalau kita sedang makan diusahakan ya, jangan dipenuhi itu nafsu laparnya. Cukup, yang penting bisa memenuhi energi dan kebutuhan fisik ya. Di agama Islam dijelaskan, disunahkan berhentilah sebelum kenyang, jangan makan berlebihan, posisinya seperti itu. Kemudian ada Sosin. Sosin itu adalah melakukan setiap tugas seperti seorang pemula. Jadi setiap tugas atau setiap kegiatan, setiap pekerjaan atau setiap tantangan yang ada, yang sudah terlewati, pekerjaan yang sudah terlewati, ini dilakukan seperti sebagai seorang pemula. Apanya? Energinya, semangatnya. Jangan menyepelekan. Sekecil apapun itu ada kontribusinya, ada energinya, ada vibrasinya. Suatu saat kita akan bahas di bawah ya. Di bawah ini maksudnya apa sih? Energi itu seperti apa, vibrasi itu seperti apa? Suatu saat kita akan bahas itu. Kemudian ada wabi-sabi. Terimalah ketidaksempurnaan ya, karena sejatinya kesempurnaan itu hanya milik yang maha kuasa, tetapi kita boleh menuntut atau mengejar mencari kesempurnaan itu, meskipun kita tidak akan pernah sampai. Cuman posisinya ya harus kita lakukan sesempurna mungkin, semaksimal mungkin. Sama seperti kalau kita sedang melakukan sebuah kegiatan perjalanan jarak jauh, kita membutuhkan seorang vendor EO, kita pengen nih acara kita berjalan dengan sempurna atau program kita berjalan dengan sempurna. Meskipun dalam semua program selama saya bergerak di dunia EO, membuat berbagai macam program, kayaknya ribuan
itu tidak akan pernah mencapai kesempurnaan, dan mereka punya sebuah cerita masing-masing, dan di situ sebetulnya kita bisa ambil sisi hikmah dan pembelajaran bahwa proses dari akhir semua yang kita jalani ini bagaimana kita mensikapinya, itu dimulai bagaimana sih kita bisa mengambil sisi hikmahnya, sisi pembelajarannya, dari situ kita ambil, kita perbaiki, evaluasi. Oleh sebab itu, untuk mencapai magnet rezeki yang baik, kuncinya adalah bagaimana kita melakukan keseharian dengan baik, ya. 6 teknik orang Jepang mengatasi rasa malas ini posisinya bisa kita gunakan, ya, sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan yang kita inginkan. Oke, seperti itu dulu pengetahuan yang bisa kita bagikan atau kita sama-sama belajar. Yang ingin diskusi bisa komen-komen di dalam dan di bawah yang sudah tersedia. Thank you semuanya, salam sukses untuk semuanya, sehat selalu, bye.